Hello, apa kabar semuanya? Di video kali ini aku akan memberikan beberapa rekomendasi anime terbaik sepanjang masa dengan rating tinggi. Versi Sukanime ya. Apa kalian penggemar berat film anime Jepang atau sekedar ingin menonton aja? Kalau iya, jangan sampai lewatkan anime terbaik sepanjang masa dengan rating tinggi ini ya. Jepang sebagai negara pembuat anime selalu merilis lusinan judul baru setiap tahunnya. Setiap tayangan yang rilis pasti terdiri dari banyak episode dan ada juga yang terbagi dalam banyak seri. Mungkin ini membuat orang-orang yang ingin menonton serial anime Jepang merasa kebingungan mencari judul menarik. Namun tidak perlu khawatir, pada dasarnya banyak judul serial anime yang memiliki kisah seru untuk kalian ikuti. Anime-anime berikut ini pasti akan membuat kalian jadi ingin maraton pastinya. Berikut 5 rekomendasi anime terbaik sepanjang masa dengan rating tinggi versi Sukanime. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kalian gak akan ketinggalan video-video terbaruku. Di posisi kelima ada Re:Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu. Anime yang satu ini sudah melewati 2 core dan mendapatkan impresi yang baik terhadap penonton dan membuat hype. Re:Zero merupakan adaptasi novel karya Nagatsuki Taipei yang selain menjadi anime, karyanya diadaptasi juga jadi manga. Berkisah tentang Subaru yang terlempar ke dunia lain dan mempunyai kemampuan khusus demi menyelamatkan seorang wanita. Apakah Re:Zero benar-benar merupakan anime yang bagus atau hanya sekedar hype yang tinggi? Disinilah menariknya anime Re:Zero. Para penonton selalu dibuat penasaran bagaimana Subaru melewati berbagai macam peristiwa yang mungkin para penonton atau kalian semua yang merasakan bahwa peristiwa tersebut terlalu berat untuk Subaru hadapi seorang diri. Re:Zero mempunyai total 3 arc, yang bahkan ada satu arc yang memakan satu season sendiri. Pembawaan cerita tersebut sangatlah bagus karena penonton atau kalian semua selalu dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dan bagaimana arc tersebut bisa selesai. Selain itu, tiap arc juga mengenalkan karakter-karakter baru yang menarik tentunya. Kalau kalian penasaran dengan animenya, bisa langsung tonton saja ya. Di posisi keempat ada One Punch Man. Apakah kalian tahu seorang pahlawan yang botak? Tentunya mungkin pada tahu ya. Di sini One Punch Man masuk dalam kategori anime action terbaik yang bercerita tentang kisah pahlawan super kuat bernama Saitama. Saitama adalah seorang pahlawan super berkepala pelontos, mengenakan baju berwarna kuning dengan sarung tangan juga bot merah dan jubah putih. Saitama ini memiliki tubuh langsing, malahan sepintas tidak tampak seperti seorang jagoan ya. Jadi kayak boloho aja gitu dia itu. Namun ternyata Saitama menyimpan sebuah rahasia. Ia memiliki kekuatan yang sangat amat dahsyat, bahkan mampu melumpuhkan lawan-lawannya, baik monster hingga alien dalam sekali pukul, sekali tepok. Wow. Hal tersebut membuat Saitama merasa bahwa sebagai jagoan super, hidupnya sangat membosankan. Itulah mengapa sorot matanya sering terlihat kosong ya. Kalian sering nonton mungkin udah paham banget ini. Meskipun Saitama terkesan terlalu kuat, serial ini tidak membosankan karena mengandung adegan bodoh yang mengundang kita semua ketawa. Di posisi ketiga ada Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba merupakan serial anime yang masih terbilang baru karena pertama kali ditayangkan pada tahun 2019 lalu. Anime Kimetsu no Yaiba menceritakan seorang bernama Tanjiro Kamado, pemuda sulung dari keluarga yang kurang mampu dan tinggal di pedalaman gunung pada era Taisho. Sejak dahulu kala terdapat rumor mengenai Oni atau iblis pemakan manusia yang bersembunyi di hutan. Karena itu, penduduk setempat tidak pernah berani keluar di malam hari. Legenda mengatakan bahwa pembasmi Oni juga berkeliaran di malam hari dan memburu iblis yang haus darah. Bagi Tanjiro yang belum mengetahui apa-apa, hal itu hanyalah sekedar rumor belaka dan tidak akan menyebabkan masalah di kehidupannya. Sejak kematian ayahnya,
Tanjiro menggantikan ayahnya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya meskipun kehidupan mereka sangat berat. Mereka merasakan kebahagiaan dan kehangatan yang luar biasa dari keluarganya. Tapi kebahagiaan itu hancur saat Tanjiro melihat keluarganya dibantai saat dirinya meninggalkan rumah untuk bekerja menjual arang di kota. Tidak hanya itu, satu-satunya keluarga yang selamat, adik perempuannya yaitu Nezuko, berubah menjadi Oni atau iblis ya. Namun yang mengejutkannya, Nezuko masih menunjukkan emosi dan pemikiran manusia dengan mencoba melindungi Tanjiro dari serangan pembasmi Oni. Dimulailah perjalanan Tanjiro untuk melawan Oni dan mengembalikan adiknya menjadi manusia kembali. Di posisi kedua ada Attack on Titan. Attack on Titan terdaftar sebagai salah satu serial anime paling populer beberapa tahun ke belakang. Serial anime karya Hajime Isayama ini pertama kalinya tayang pada tahun 2013 yang merupakan adaptasi dari manga berjudul sama, yang tayang pada tahun 2009. Selain menjadi serial anime, Attack on Titan juga memiliki versi live action yang juga sangat menarik untuk kalian tonton ya. Anime Attack on Titan berceritakan tentang umat manusia yang dibantai sejak berabad-abad yang lalu hingga hampir punah oleh makhluk mengerikan menyerupai manusia yang disebut Titan. Hal ini memaksa manusia untuk bersembunyi dan diam dalam ketakutan di balik tembok konsentris yang sangat tinggi dan besar. Wujud Titan mirip dengan manusia pada umumnya. Hanya saja ukurannya bagai raksasa dan gaya berjalannya atau larinya yang tidak normal. Hal lainnya yang membuat Titan benar-benar mengerikan adalah bahwa nafsu mereka terhadap daging manusia tidak muncul dari rasa lapar, tetapi hanya seperti kesenangan membunuh semata atau obsesi yang muncul begitu saja setiap melihat manusia. Wah, kalau dari nyatanya itu ngeri banget ya. Jika kalian penasaran dengan satu anime ini, tonton dulu dari awal ya. Di posisi terakhir atau di posisi ke-1 ada One Piece. One Piece menduduki peringkat pertama dalam daftar serial anime terlari sepanjang sejarah. Maka tak heran jika serial karya Eiichiro Oda yang pertama tayang pada tahun 1999 ini menjadi salah satu anime yang terbaik. Menariknya, hingga saat ini One Piece belum juga tamat dan tampaknya masih memiliki jalan cerita yang sangat panjang ya. One Piece sendiri menceritakan tentang petualangan bajak laut mengelilingi dunia. Monkey D. Luffy adalah tokoh utama sekaligus kapten bajak laut si topi jerami ya. Pasti kalian sudah tahu. Kelompok Luffy sendiri terdiri dari Roronoa, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Nico Robin, Franky, Brook, dan Jinbe. Luffy ingin berlayar demi mewujudkan cita-cita menemukan One Piece dan jadi Raja Bajak Laut. Di awal kisah, Raja Bajak Laut sebelumnya Goldie Roger memang mengatakan telah mengumpulkan seluruh harta berharga yang telah ia dapatkan di suatu tempat. Ia menyuruhkan orang-orang untuk pergi ke laut dan mencarinya. One Piece mengangkat petualangan Luffy dan kawan-kawan dari pulau ke pulau. Namun, ceritanya nggak lantas jadi monoton ya, sebatas pertarungan antara kelompok topi jerami melawan musuh-musuhnya. One Piece berkembang melebihi batas-batas itu. Persoalan yang disajikan One Piece jauh lebih rumit, sehingga pembaca yang terus tumbuh dan berkembang bersama komik ini tidak pernah lepas dan pergi meninggalkannya. Narasinya seolah berkembang lebih kompleks mengikuti pertumbuhan umur para penggemar di generasi pertama. Karena itu, penggemar lama akan setia dan penggemar baru terus muncul dan berdatangan. Nah, itulah beberapa rekomendasi anime terbaik sepanjang masa dengan rating tinggi versi Sukanime untuk kalian semua. Sebenarnya masih ada beberapa lagi ya, mungkin part 2-nya aku bikin ya. Oke, bila ada salah-salah kata mohon maaf ya. Coba tulis di komentar apa aja nih anime yang seru dan menarik menurut kalian semua. Kita ketemu di next video ya. Bye.